berkhidmat untuk umat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat yang saat ini berada di depan saya, Kiai Haji Sudirman. Kepada yang terhormat Ketua Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang, yakni Dr. Abdul Malik Karim Amrullah, beserta tim dari Lakpesdam yang telah hadir, dan juga saya menyapa segenap sahabat pertemanan dan juga follower dari fanpage Lakpesdam NU Kabupaten Malang. Semoga kita semua pada pagi hari ini diberi kesehatan dan diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan puasa hari yang keempat dengan sebaik-baiknya, dan semoga hingga nanti menjelang Idul Fitri kita diberi kesehatan beserta mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena lantaran dengan beliau melalui para penerusnya kita bisa mengenyam kehidupan dengan sedemikian rupa, yakni dengan adanya ajaran agama Islam. Hadirin sekalian, para pemirsa, kita bertemu lagi dengan Lakpesdam NU Kabupaten Malang melalui Safari Ramadan, namun pada kesempatan kali ini melalui ngaji online, di mana pada kesempatan yang hari keempat kita telah dipertemukan lagi dengan pemateri yang tak kalah menariknya, yakni yang terhormat Dr. Haji Sudirman MAG. Beliau adalah dosen Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan dengan tema nanti yang akan disampaikan yakni memburu ampunan di bulan Ramadan. Nah, ini pada bulan Ramadan kita ini diminta ya memburu sebanyak-banyaknya ampunan dari Allah. Yang pertama yang sudah kita laksanakan adalah puasa, sholat 5 waktu, taraweh, tadarus dan sebagainya. Ulasan-ulasan nanti akan diberikan secara gamblang oleh yang terhormat yakni Dr. Haji Sudirman, atau biasanya kalau saya menyebutnya itu Kiai Sudirman. Oke. Yang gayanya sudah tidak lekang oleh waktu nih. Wah. Dan beliau keseharian sebagai dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim. Namun sebelumnya, sebelum kita melaksanakan lebih jauh apa yang akan kita laksanakan dengan ngaji online, kita kirimkan Fatihah dulu ya kepada segenap sahabat Lakpesdam Kabupaten Malang ataupun dimanapun yang mendengarkan. Kita tujukan kepada almarhum yakni Dr. Haji Muhammad Taufik SPMPD yang telah mengawal Lakpesdam hingga saat ini dengan berbagai programnya. Semoga amalan ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua yang meneruskan diberikan petunjuk oleh Allah. Semoga ini lancar semua hingga menjadi amal jariah bagi beliau. Ila hadiniyah waliridho illahi ta'ala syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih kami haturkan. Hadirin sekalian, kita akan langsung masuk pada materi ngaji online. Dalam hal ini kita akan langsung berkenalan nggih. Pripun kabaripun Ustaz Pak Kiai? Alhamdulillahirabbil alamin. Keseharian bagaimana? Apa masih ada aktivitas di kampus? Online juga ya. Oh, online. Ya, ujian juga online, bimbingan juga online. Apapun juga online. 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 Nggih. Ustaz Dirman ini di samping menggunakan bahasa Indonesia juga sedikit-sedikit nyerempet ke bahasa Inggris Timur nih kan. Maaf, kok saya ikut-ikutan ya. Iya. Baik, Ustaz Dirman, kita akan mengkaji pada hari keempat ini ngaji online bersama Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang dengan tema memburu ampunan di bulan Ramadan. Kita nanti durasi kurang lebih sampai 1,5 jam berakhir nanti di jam 10.30. Demikian Kiai, monggo bisa diaturi salam-salam kepada segenap sahabat Lakpesdam semuanya. Ya. Monggo. Terima kasih Mas Gustur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ketua Lakpesdam Kabupaten NU Kabupaten Malang yang saya muliakan, Romo Yai Dr. Hamka dan sekretaris dan juga staf serta moderator Gus Dur, pada kesempatan ini dan juga kepada pemirsa dimanapun suara kami bisa didengar dan bisa dilihat di seluruh penjuru dunia. Hari ini kita akan membahas tentang memburu ampunan Allah bagi setiap insan yang muttaqin. Itu yang lebih tepatnya, tetapi intinya adalah memburu ampunan di bulan Ramadan. Banyak sekali pembahasan-pembahasan di dalam kitab-kitab klasik yang barangkali kita ketika kita di pesantren dulu pernah mengkajinya. Banyak sekali mengungkap tentang memburu ampunan, bahkan tentang fadilah-fadilah Ramadan itu sendiri. Di dalam banyak kitab, bahkan anak kecil pun hafal ayat hadis itu, saking populernya. Yang pertama di dalam memburu ampunan ini tadi sudah sempat disinggung oleh Gus Dur. Tetapi sebelum membahas tentang memburu, saya ingin menyampaikan juga syarat wajib puasa Ramadan. Syarat wajib. Ini ada 4 syarat diwajibkannya berpuasa Ramadan. Yang pertama adalah al-Islam. Sehingga kalau kita keluar rumah ketemu kok ada orang enggak puasa, jangan terlalu heran. Barangkali mereka masih kafir, masih non muslim. Tidak usah terlalu heran. Oh enggak Pak Ustadz, KTP-nya Islam kok. Oh, kita lihat syarat kedua. Apa itu? Al-bulughu, berbulu. Bukan. Sudah balik. Maksudnya. Sudah balik. Sudah balik. Loh, kok dia tidak puasa? Barangkali belum balik, Mas. Ya wis tuwek. Anak-anak. Masih wis tuwek. Oh iya. Ngaku-ngaku belum balik misalnya. Masya Allah. Ini banyak yang tuwek-tuwek itu ngaku-ngaku belum balik. Boten Pak Ustaz, anak wis telu kok. Oh, lek ngoten. Syarat ketiga kita lihat apa? Al-aqlu, berakal sehat. Loh kok gak poso? Barangkali rada gendeng. Sebab orang gila itu jelas-jelasnya tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa orang gila kok. Coba sampean paksa orang gila itu suruh puasa, ngamuk. Nah, makanya dia tidak punya syarat. Oh enggak Ustaz, dia itu normal kok. Oh, kalau begitu syarat yang keempat, al-qudratu 'ala shaumi, punya kemampuan untuk berpuasa. Barangkali kok tidak puasa, barangkali dia belum mampu puasa, meteng gede, menyusui, atau tua renta dan lain sebagainya, atau punya profesi yang berat dan sebagainya, angkut-angkut waktu, angkat-angkat wesi, kuli lah kasarnya. Kan ada sebuah statement, al-kulibatu sara, kulibatu soro. Misalnya seperti itu ya. Maka di situ ini banyak orang tidak memiliki ilmunya. Makanya mudah-mudahan dengan barokahnya Lakpesdam, orang-orang yang bekerja berat itu bisa melihat ini, terinspirasi, ada ilmu. Gimana kalau dia itu misalnya digugah oleh istrinya, Pak,
Ya ma, ayo sahur misalnya. Oh ndak Bisma mesisan. Papa nanti angkut-angkut wesi. Papa nanti angkut-angkut pasir. Papa nanti menek talang. Papa menek talang. Nah, misalnya, wis mesisan ndak usah puasa. Lah, ini niat masih dosa besar. Niat menentang perintah Allah. Lah ini yang masih dosa besar, masuk dosa besar. Bagaimana biar dia tidak terjebak dengan dosa besar, biar tidak dianggap oleh Allah menentang perintahnya Allah? Dia mau digugah, mau. Ya sudah, ayo kita berbuka bersama. Sahur bareng. Untuk apa? Untuk niat puasa. Perkara nanti di tengah terik matahari, ketika menek talang mau maku gak kuat, andaikan dia lanjutkan kok geblak mati misalnya, maka boleh mokel. Istilahnya bukan boleh tidak puasa, salah. Tetapi apa tadi? Boleh mokel. Boleh mokel. Beda loh ya. Boleh mokel dengan boleh tidak puasa. Beda. Kalau boleh mokel berarti dari sebelumnya dia sudah puasa, maka dia selamat dari dosa. Ya. Jadi hadirin pemirsa dan saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimah, para nahdiyin dimanapun kami bisa diikuti di seluruh penjuru dunia. Ini 4 syarat wajib puasa Ramadan. Jadi mudah-mudahan kula panjenengan semua sempurnalah syarat itu, sehingga kita bisa menyempurnakan dengan seksama dan dalam tempo yang secukupnya. Jangan singkat, secukupnya ya. Baik, hadirin sekalian, kemudian rukun puasa Ramadan. Apa sih rukunnya? Banyak orang. Nah, lihat di situ ada niat. Ada yang kedua al-imsaku anil ma'kulat wal masyrubat, menahan diri dari makan, minum. Yang ketiga al-imsaku anil jima'. Ya, menahan diri dari ML itu mindahin lemari. Jima', menahan diri. Yang keempat menahan diri dari al-fai' muta'ammidan. Apa? Al-qai' muta'ammidan, muntah yang sengaja. Ini termasuk rukun daripada Ramadan. Nah, ini adalah muqaddimah. Nah, selanjutnya kita bahas sesuai dengan apa yang disampaikan moderator tadi. Saya ingin membahas tentang bagaimana kita memburu ampunan ilahi bagi orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, di antara yang pertama adalah puasa itu sendiri. Makanya anak kecil hafal hadisnya saking populernya itu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, muttafaqun alaih. Disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Nah, di dalam memburu ampunan Allah bagi setiap insan yang muttaqin ini, yang pertama adalah puasa itu sendiri. Maka kita berpuasa, siapa yang berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharap ridho Allah semata, maka dengan sendirinya Allah akan mengampuni dosa kita. Tidak usah soro-soro memburu lagi. Moro-moro mak bedunduk teko dewi. Kayak memburu anu lah. Ya bos gelem niku. Ya, telepon menggelem cocok ngoten, ya ampun langsung connect lah ya. Enggak loadingnya enggak lama ya. Kalau loading lama namanya lola, loading lama. Kalau ini enggak langsung connect, insyaallah, mudah-mudahan. Loh, mudah-mudahan. Jadi ini yang pertama adalah puasa itu sendiri. Ya, dengan puasa, asalkan puasanya dengan penuh iman, mengharap ridho Allah dalam keikhlasan, maka itu adalah memburu ampunan Allah dengan sendirinya. Subhanallah. Kemudian yang kedua, memburunya gimana? Dengan cara apa? Qiyamul lail. Bisa taraweh, tahajud, serta witir. Dalilnya sama. Man qoma, kalau tadi man soma ya. Kalau sekarang man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Cuma merubah soma dengan koma.
Sama Bukhari Muslim yang meriwayatkan. Siapa orang yang qama yaqumu qiyaman, arti qama itu gum lah, bukan mengikuni tok. Qama yaqumu qiyaman. Qama itu berdiri, ojo mengikuni tok. Berdiri untuk apa? Qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah itu namanya tarawih, entah itu tahajud, entah itu witir, entah itu salat tasbih. Pokoknya di malam hari dia bangun, subhanallah, asalkan dia penuh iman karena Allah, wahtisaban, dan dia mengharap ridha Allah semata, tidak bukan karena dia tahajud, bukan karena mertua nginep di rumah, enggak. Cokan. Ya, sungguh-sungguh mengharapkan. Ya, jadi bukan, tetapi benar-benar dia itu qiyamul lail, ikhlas karena Allah, karena dia dorongan iman kepada Allah. Maka yang demikian itu juga bisa menggugurkan dosa. Masya Allah. Jadi yang kedua ya, yang kedua. Yang ketiga, sodakoh. Gimana sodakoh? Ada dalam riwayat Ibnu Huzaimah wal Baihaqi wa ghairuhuma, disebutkan di dalam kitab terbitan Saudi. Pernah dulu saya buka, sempat saya baca, bahkan saya hafal. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubih wa itqa raqabatihi minan nar. Dahsyat sekali sedekah di bulan Ramadan itu. Ya, jadi memburu yang ketiga, memburu ampunan Allah yang ketiga adalah dengan cara bersedekah. Gimana kata Rasulullah? Man fattara fihi sha'iman, siapa yang memberi iftar, siapa orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu, kana moko ono wong sing maringi buka iku mang apa? Menjadi apa? Sebagai apa? Maghfiratan lidunubihi, sebagai tebusan dosa-dosanya, tebusan terhadap dosa-dosanya. Tidak cukup itu, tidak cukup Allah mengampuni dosanya, wa itqa raqabatihi minan nar, dia akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka gara-gara sedekah. Subhanallah. Sedekah itu, Pak. Saya baca dalam Irsyadul Ibad fi ila Sabilir Rasyad, ya, kitabnya. Di situ ternyata kelipatan pahala di bulan, khusus di bulan Ramadan itu 1 dibalas 1000, Pak. Ya, Ustadz Malik sedekah tangkulo 1 mangkok kolak misalnya, belinya di Soekarno Hatta kan dulu, karena di situ banyak mahasiswi juga jualan ngabuburit, tangan kanan kolak, tangan kiri kolak di Soekarno Hatta loh. Ustadz Malik lewat ditawari, Ustadz kolak misalnya mbok kolak sing dendi. Masya Allah, umpama terus beliau beli, terus dia berikan ke saya, niki Ustadz kula menapa sedekah kolak teng jenengan 1 mangkok itu sama dengan 1000 mangkok, nilai pahalanya di sisi Allah. Subhanallah. 1 biji korma sama dengan 1000 biji korma. 1 kali beribadah kepada Allah karena Allah ikhlas sama dengan 1000 kali ibadah. Subhanallah. Makanya kula panjenengan itu jangan ragu, sedekah kolak, sedekah apa kok naskot ya, nasi kotak itu apa kesempatan mumpung Ramadan, mumpung Ramadan, berikan kepada saya, yang berhak menerima lah ya. Beca atau ojol atau apa, ojol tok, ojek online, ikut tok, banyak di bawah itu, ojek janda muda. Ada benernya juga nih ya, kalau janda tua anaknya sudah besar-besar dan sukses-sukses, yang perlu dipahami itu janda muda. Dia masih butuh ini, Masya Allah ya. Insya Allah lah, barokah Insya Allah. Jadi yang ketiga, di dalam memburu sedekah, di dalam memburu apa tadi, ampunan Allah, yang ketiga dengan cara sedekah. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubihi wa itqa raqabatihi minan nar. Rawahu Ibnu Khuzaimah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Ini yang ketiga.
Kemudian ada lagi yang keempat, bagaimana kita memburu ampunan Allah. Memburu dengan cara apa? Fi kulli khutwatin, ya, setiap satu langkahnya, ilal masajid, menuju masjid, ya, berjamaah misalnya, maka kana lahu akana maghfiratan lidunubi wa yarfa'ud darajat. Setiap satu langkahnya itu bisa menggugurkan satu dosa. Kalau melangkah lagi, dia akan terangkat derajatnya di sisi Allah. Selain dia diampuni dosanya, terangkatnya derajat. Subhanallah. Jadi di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu jelas dikatakan oleh Nabi, setiap satu langkahnya itu, ya, setiap satu langkah, fi kulli khutwatin maghfiratan lidunubihi wa yarfa'ud darajat. Ya, sebagai tebusan terhadap dosa-dosanya dan menjadi terangkatnya dosa, terangkatnya apa namanya, derajatnya. Subhanallah. Jadi sekali lagi, setiap langkah kaki sebagai tebusan dosa, dan setiap langkah berikutnya terangkatnya derajat di sisi Allah. Ini kalau kita mau melangkahkan kakinya untuk ilal masajid, kepada masjid, li jamaah, untuk berjamaah. Ini bulan Ramadan, berjamaah taraweh dan sebagainya, jangan pernah diremehin. Kemudian yang kelima, apa yang kelima di dalam memburu ampunan Allah, kita buru terus di bulan Ramadan itu. Yang kelima adalah dengan cara beribadah fil ashril awakhir min Ramadan. Beribadah dengan tambah kencang, bukan tambah buyar, tambah kencang ketika nyampe 10 hari terakhir. Mencari apa? Ibadah di Lailatul Qadar, yaitu di malam Lailatul Qadar. Sebab apa? Di dalam hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, Kanjeng Nabi pernah mengatakan, bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa orang yang beribadah kok kebetulan, lah ini cara memaknainya, kok kebetulan malam itu malam Lailatul Qadar, kok kebetulan malam itu pas malam Lailatul Qadar, kebetulan, karena kita tidak bisa memprediksi, tidak bisa sembrono nih, ibadah di suatu malam 10 terakhir, kok kebetulan malam itu pas malam Lailatul Qadar, maka bejo wong koyok ngoten niku, maka ibadahnya di satu malam itu, ya, ibadah kita yang cuma satu malam, oh indahnya Lailatul Qadar. Oh, bukan nyanyian. Ya. Masya Allah. Cuma satu malam, ya. Ada nyanyian memang itu. Cuma satu malam, oh indahnya, ya, Lailatul Qadar maksudnya. Cuma yang satu malam itu di ibadah kula panjenengan, mulai dari terbenamnya matahari, maghrib, isya, taraweh, witir barangkali. Nah, belum lagi tadarusnya, belum lagi iktikafnya. Itu semua ibadah kula panjenengan yang mulai terbenamnya matahari sampai fajar, itu dicatat oleh Allah khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Nah, berapa 1000 bulan itu? 83 tahun lebih 4 bulan. Ibadah tok selama 83 tahun lebih 4 bulan. Kak kepotong nguyuh. Ibadah tok, kak kepoyong kelon, kak kepotong maem, kolon lagi, udah tadi. Kak kepotong apa? Enggak. Ibadah terus selama 83 tahun lebih 4 bulan, ya. Itu tidak kepotong nopo-nopo, kak kepotong turu boten. Yang diterima oleh Allah itu sama dengan ibadah kita yang cuma satu malam. Oh indahnya Lailatul Qadar. Subhanallah. Ini cara memburu. Makanya saya artikan lagi, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail, kok kebetulan malam itu pas malam Lailatul Qadar, maka dia lakukan secara iman dan mengharap ridho Allah semata, maka Allah ampuni dosanya yang telah berlalu.
Nah, sementara di masyarakat 10 hari terakhir itu masih banyak yang usolli sunnatan lailatul qadri. Kok Allah lek malam itu lailatul qadar. Itu jenenge perkemi, Persatuan Kemeruh Indonesia. Paham ya? Jadi jangan kemeruh. Ya sholatlah biasa sudah, jangan usolli khusus. Usolli sunnatan Lailatul Qadri. Loh, kok aruh lek malam itu Lailatul Qadar? Enggak. Seperti di Masjid Jami itu niatnya melanjutkan witir. Jadi tidak kemelinti jadinya. Jadi saya pernah mendatangi ke pelosok-pelosok di desa itu masih gitu. Malah sebelum malam ketika malaman itu imamnya itu masih menghadap ke jamaah terus ngurui. Derek niati pun hafal nggih, dereng yai. Ayo niati ngene, usolli sunnatan Lailatul Qadri. Kok ero lek wis malam Lailatul Qadar. Terus setelah selesai saya pas kebetulan di situ saya ngomong ke kiainya, Pak Yai, niatnya kok sampun Lailatul Qadar. Loh, loh, sholat kok harus pasti sholat itu, jangan kok tepak bebek kok. Ini bahaya ya. Jadi sekali lagi kaum muda NU melalui pengajian online Lakpesdam ini saya ingin menyampaikan biar kita tidak sembrono. Sholat itu harus sesuai dengan syariat ya. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam, memburu ampunan Allah itu dengan apa? Yang keenam adalah dengan cara istighfar. Ya, wa qala rabbukum, Tuhanmu ketika itu berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan, pasti. Jadi memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama antara azan dan iqamah subuh. Ya, setelah azan subuh menunggu qomat, jenengan setelah qobliyatas subhi jenengan duduk membaca kebiasaannya Rasulullah. Apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Riwayat tentang ini dulu asbabul wurud hadis ini, ada sahabat datang ke Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah, dengan wajah lesu. Pas tak delok niku di kitab, tapi bukan di YouTube. Di kitab datang ke Rasulullah, dia uluk salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Benjong engki kak dinto beda apa? Anu kak dinto tanya ya Rasulullah, atang padi tanglet kula Kanjeng Nabi, kula niku mbok diparingi amalan ya Rasulullah, kula niku usaha napa mawon gagal, usaha napa mawon gagal, dagang gagal, dodolan niki gagal. Kula pun saniki aduh, pun kula langsung teng jenengan kepingin nyuwun amalan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Oh lek ngono kamu baca sebelum sholat subuh, tapi setelah adzan. Berarti antara azan dan iqamah setelah qobliyatas subhi itu dikasih oleh Nabi iki wacoan ya, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100. Satu putaran tasbih. Kalau kita tidak telat datangnya ke masjid, insya Allah nutut. Bahkan masih tersisa 4 menit. Masih tersisa 4 menit. Kita sudah selesai, nunggu 4 menit lagi baru qomat. Tapi lek kula jenengan kerinan wakawanan wal taketas tak jaga. Nah, terus datang ke masjid. Begitu jenengan dugi masjid, melebet masjid qomat. Nah, maka
bukan berarti sudah gugur, tidak boleh, tidak, nanti dikodoi setelah selesai salat, dikodoi. Tapi ojo bolak-balik kodok, bendinu kodok terus, jadi kodok nanti, ya enggak. Jadi anjuran pertama dari Rasulullah dibaca antara adzan dan iqamah. Antara adzan dan iqamah itu dibaca setelah subuh ya, setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh, antara adzan dan iqamah. Mau coba apa wau? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Wis ping 6 kirang binten bau? Harus 100. Waca dhewe nek omah. Gak sida live streaming iki. Waca piyambak nggih. Hadirin, perbanyak apa tadi? Istighfar. Jadi yang ketujuh, mendapatkan istighfarnya malaikat. Itu juga termasuk kita memburu. Jadi memburu ampunan Allah tidak harus kita yang beristighfar. Ya, juga ngalap barokai istighfari malaikat. Kapan malaikat mengistighfarkan kit kula panjenengan? Yang pertama, ketika kita berpuasa sampai buka. Orang yang berpuasa, as-shaimun, orang yang berpuasa itu sampai dia itu berbuka, sampai iftar, hatta yuftir, hatta yuftira. Ya. Jadi sampai dia itu iftar, kasarane buka, dia selama puasa itu memperoleh doanya malaikat. Angsal barokai istighfarnya malaikat. Ini yang pertama. Yang kedua, orang mendapatkan istighfarnya malaikat juga ketika kita berwudu. Berwudu itu juga dapat istighfarnya malaikat. Tapi wudunya itu tidak wudu terus gendaan, ndak. Mari wudu kok gendaan boten. Mari wudu terus ke rumah Allah, iktikaf. Nah, selama dia itu belum berhadas, selama itu pula dia memperoleh doanya malaikat. Yang ketiga, ketika thalabul ilm, ketika live streaming ngeten niki, ya, maka selama kita ikut live streaming ini, maka kula panjenengan memperoleh istighfarnya malaikat. Tidak harus di sini, tidak harus di tempat ini, di rumah panjenengan semua. Kok kebetulan nyetel ini, ya, di rumah panjenengan, di kamar panjenengan. Kok kemudian lihat streamingnya Lakpesdam, melihat, menuntut niatnya notalabul ilim, maka dimanapun mereka yang mengikutinya itu juga akan memperoleh istighfarnya malaikat. Ini juga termasuk memburu, subhanallah. Karena kita fi thalabil ilm. Yang keempat, mendapat istighfarnya malaikat itu ketika kita tidur dalam keadaan suci. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah kalau mau tidur itu berwudu dulu. Ya. Berwudu dulu. Perkara pas mari wudu terus ke kamar kelon misalnya ya. Ya kan Pak, bagaimana kalau batal? Oh enggak, ini beda, fungsinya beda. Wudu mau sholat dengan wudu mau kelon bukan, mau tidur. Ya, mau tidur maksudnya. Itu ini ada barokah tersendiri. Ya, ada barokah tersendiri ya. Ya, tidur nyepai. Tidur dalam keadaan suci. Jadi oleh malaikat didoain, diistighfari sampai dia bangun. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Kemudian yang kelima, mendapatkan istighfarnya malaikat itu ketika kita berlama-lama di dalam majelis zikir wa ta'lim. Itulah yang disebut dengan riyadul jannah. Fa idza marartum bi riyadil jannah, gimana? Dalam kitab
Al-Minahus Thaniyah yang ditulis oleh Syekh Sudirman, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ya. Ditulis oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Di situ dikatakan ada hadis idza marartum bi riyadil jannah farta'u, gitu. Wahai sahabatku, apabila kalian berlalu kok bertemu dengan taman-taman surga, maka berhentilah, nimbrunglah di situ, meloo. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa yang dimaksud dengan taman surga? Kami masih hidup di dunia. Qala, Kanjeng Nabi menjawab, yang dimaksud riyadul jannah di dunia, ya, taman surga di dunia itu adalah majalisudz dzikri wa ta'lim, majelis-majelis zikir dan majelis taklim. Seperti ini termasuk riyadul jannah. Subhanallah, termasuk termasuk taman surga. Maka barang siapa yang berlama-lama di situ, nimbrung di situ, niat ngelakoni perintah Kanjeng Nabi, thalabul ilm di majelis zikir dan taklim, maka selama itu pula malaikat mendoakan. Baca lagi teks ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Allah menurunkan malaikat yang bertugas untuk mengistighfarkan orang yang ada di majelis zikir wa ta'lim. Subhanallah. Itulah yang disebut dengan Riyadul Jannah tadi, ya. Kemudian kita masuk apa ini? Oh, bukan. Ciri-ciri puasanya yang diterima sebagai insan muttaqin tadi itu, ya. Ini saya ambilkan dari surat Ali Imran, surat ketiga ayat 17. Di situ itu kaitannya dengan Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Terakhir apa? La'allakum tattaqun. Itu tujuan. Berarti tujuan diperintahkannya kula panjenengan berpuasa sebulan penuh, la'allakum tattaqun, agar termasuk hamba Allah yang bertakwa. Nah, bertakwa itu yang bagaimana cirinya? Nah, ini ada 5 ini cirinya. Yang pertama, dia termasuk as-sabiri, bersabar. Sabar. Makanya Nabi di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, ya, itu dikatakan syahrul Ramadan nisfus sabri, bulan Ramadan itu separuh dari sifat kesabaran. Ya, sabar itu tadi, sabar enggak mangan, sabar enggak minum, sabar enggak kelon, sabar enggak ghibah, sabar enggak fitnah, sabar enggak namimah, sabar enggak sumpah palsu, sabar tidak ngincengan. Wa nadru bisyahwa itu kan artinya nginceng. Wadul basar. Itu disuruh merem. Ini wan nadharu bisyahwa, ya. Yang menggugurkan nilai pahala adalah wan nadharu bisyahwa, memandang dengan penuh syahwat. Dulu itu ada cerita dulu sebentar. Dulu di Malang Selatan itu ada sumber itu namanya bele. Mohon maaf. Bele, bukan bule, ya, lain maknanya. Bele itu adalah mata air turun sumber. Pada waktu itu yang mandi itu campur masyarakat itu, masih jahiliyah lah, campur lanang itu campur di situ. Orang tuh izin dan sebagainya. Ada mahasiswa KKN usul kepada kami tua, Pak, kula usul. Ya. Mahasiswanya jenengan ya? Pripun niki Pak, kalau ditutupi, buka rahasia ini. Ya, pripun lek ditutupi mawon, biar tidak campur. Ya napa? Nggih coba mboten ditembok nggih kesuwen, gedhek mawon. Nggih pun gedhek, kamaran-kamaran. Minimal gak tercampur. Setelah jadi beberapa kamar gitu, ya,
ada pada pemuda di situ ya, pemuda Karang Taruna itu enggak gelem, enggak dandang udah. Ya Allah, ngenteni wong atus rupane. Ono mak-mak masuk, masuk. Dek turun, masuk ke sebelah. Ternyata sudah dilobangi titik sama pemuda itu, diinceng petang. Ping telu nginceng petang. Ternyata petangi moto podo ngincengi. Wah, ini ternyata nafsu itu sama. Bukan Gus Dur kan? Belum lahir. Belum lahir. Masya Allah. Jadi apa namanya, an-nadru bisyahwat. Jadi memandang itu yang dengan penuh syahwat itu juga membatalkan nilai pahala, bukan membatalkan puasa. Boleh saja, boleh jadi puasanya tidak batal, tetapi tidak ada pahalanya. Rubba atau kam di situ. Rubba shaimin atau kam min shaimin laisa lahul jaza illal ju'i wal ats, kan gitu. Seberapa banyak orang yang berpuasa itu tidak memiliki pahala, melainkan dia memiliki merasakan lapar dan dahaga saja. Naudzubillah. Ini yang pertama, as-sabirin. Jadi orang yang diterima nilai puasanya diterima oleh Allah itu ya, dia la'allakum tattaqun, dia nilai takwanya sudah membekas dalam dirinya. Ya gimana cirinya? Kita bisa melihat cirinya saja. As-sabirin, dia sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar menghadapi musibah, termasuk musibah corona. Sabar saja. Tapi jangan terlalu. Banyak orang yang kemenyek. Nang pasar wani, nang mall wani, nang kerumunan di luar sana wani. Gilirannya nang masjid wedi corona. Lah ini kemenyek. Kemenyek. Wong-wong kemenyek ngoten itu biasa mati dhisik. Makanya ojo kemenyek. Ya, oleh karena itu biasa saja sambil berdoa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah angkat corona ini, dibuang oleh Allah, sehingga kita berbangsa dan bernegara ini menjadi kembali normal dan nyaman. Amin. Yang kedua, as-shadiqin. Ya, as-shadiqin itu benar. Orang yang ucapannya benar, perbuatannya benar. Itu jadi orang yang di pasca Ramadan itu bisa kelihatan di mana puasanya yang diterima oleh Allah atau tidak, itu kelihatan. Kesabarannya meningkat atau enggak, kebenarannya dirinya benar apa orang, omongannya benar apa getabrus, napa bertambah getabruse, napa bertambah benere. Ya itu kelihatan puasanya diterima atau tidak. Ya, perbuatannya akeh benere apa akeh enggak. Lah niku. Ini yang kedua adalah benar, shadiqin. Yang ketiga qanitin. Apa qanitin? Cirinya orang berpuasa itu diterima atau tidak pasca Ramadan itu dia qanitin atau enggak? Bukan qanidin ya. Itu obat batuk. Bukan. Ini qanitin. Qanitin pakai tak biasa. Qanitin, taat pada Allah dan Rasul. Qanitin, jangan keliru. Nah, itu. Kemudian yang keempat, setelah pasca puasa Ramadan dilihat dia ahli infak atau enggak. Kalau setelah Ramadan dia kok malah tambah bakhil, nah ini jangan-jangan puasanya tidak diterima. Apa itu yang kata Allah? Yang keempat, wal mumfiqin, orang-orang yang ahli infak. Ahli infak di jalan Allah. Infak, dia berkhidmat kepada umat, mudah mengeluarkan kepada organisasi keagamaan. Misalnya itu namanya ahli infak. Wal mumfiqin. Ya. Kadang-kadang orang sekarang itu kan nang bojone dhewe sing dikelone iku lho, medhit. Tapi aneh nang bojone tonggo loman. Nah ini kan this is blind. This is the blind. Ya blind. Ya blind. Masya Allah. Ancor bisa telur, tekor bisa pentol. Ini yang terjadi di masyarakat. Nang bojone dewi sing dikeloni malah bakhil, nang bojone tonggo loman. Lah ini kan the kuclucation. Ya. Yang kelima apa?
Ciri-ciri apa puasanya diterima itu nanti di pasca Ramadan itu wal mustaghfirina bil ashar. Dia selalu memohon ampunan di waktu sahur atau di tengah malam. Istiqomah dia istighfar, ahli istighfar. Jadi memburu ampunan, beristighfar ndak cukup di bulan Ramadan, tapi berkelanjutan di luar Ramadan. Subhanallah, subhanallah ya. Kemudian sudah kita kita lanjut diskusi untuk kita sharing, kemudian biar juga menjadi tambahan ilmu bagi para mustami'in, audiat, mustami'in dan mustami'at, fatayat dan muslimat. Baik. Ya. Terima kasih Yai Sudirman atas pemaparan informasi tadi. Kita akan berikutnya buka untuk sesi tanya jawab nih bagi segenap pemirsa dari sahabat Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang. Pertanyaan boleh disampaikan melalui tulisan yang ada di live streaming di HP panjenengan semua, ataupun boleh pada Facebook yang di Lakpesdam juga. Pertanyaan boleh disampaikan kepada Ustaz Sudirman, nanti kami sampaikan, dan kita akan pilih beberapa pertanyaan yang kalau nanti kita baca semua pertanyaan akan sangat banyak sekali. Oke, kami tunggu partisipasi Bapak Ibu pendengar semuanya dalam sesi tanya jawab berikut ini. Mungkin sebelum dari para pemirsa dari sahabat Lakpesdam yang ikut live streaming pada pagi hari ini, mungkin dari audiens yang saat ini hadir mungkin bisa menanyakan. Ada Ustadz Izi, ada Bapak Dr. Amka, mungkin beberapa hal. Monggo silakan. Sedikit informasi ya. Oh, ngaten, moga. Bahwa audiens kita ini ternyata tidak hanya dari Indonesia ya. Jadi Thailand. Dari Thailand namanya Mas Hasmin C. Itu mulai awal sampai sekarang mengikuti terus. Mas Hasmin C dari Thailand itu selalu hadir. Bisa baik. Bisa dipantau di dari itunya ya. Oke. Terima kasih. Sekali lagi ini kami sampaikan terima kasih kepada Mas Hasni ya. Ini dari ada Thailand. Pemirsa ngaji online Lakpesdam PCNU Kabupaten Malang. Beliau berdomisili di Thailand. Dan mungkin beberapa warga muslim atau muslimah yang lain yang di belahan dunia lainnya yang mengikuti kegiatan ngaji online. Dari Libya ada juga. lagi masuk ini dari Libya, begitu ya. Wah, ini tidak hanya lingkup Malang Kabupaten ternyata ya, sudah mendunia, go internasional. Karena menggunakan media ini akan mempermudah bagi sahabat Lakpesdam ataupun warga dunia untuk menyaksikan ngaji online yang dipersembahkan oleh PC Lakpesdam NU Kabupaten Malang. Ini ada penyampaian juga, ada lagi Pak Asar dan juga Pak Askar ya. Pak Askar dan Pak Syahid dari Palu. Wah, Palu ini Sulawesi ya. Sulteng ya. Ya, Sulawesi Tengah. Oke. Baik, monggo pertanyaan dari para sahabat Lakpesdam kami tunggu untuk beberapa hal berkaitan dengan bagaimana kita memburu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala pada masa yakni bulan Ramadan dan juga saat ini kita tengah ada wabah COVID-19. Baik, monggo mungkin ada yang bisa ditanyakan Ustadz Izi. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya ini, bagaimana caranya kita itu menjaga puasa kita, sedangkan kegiatan kita itu sering di luar, misalnya juga para pedagang-pedagang yang sering di pasar, atau mungkin juga pakaiannya yang sering bertemu dengan orang luar, gitu. Bagaimana kita menjaga mata. Jadi baiklah. Jadi jangan, walaupun menjaga mata, yang dimaskerin jangan matanya. Nanti menjadi Batman. Nanti kenapa di Amerika itu katanya banyak yang kena ini COVID-19 ini karena cara memakai maskernya keliru. Ya, masker di mata. Batman. ya. Jadi tidak perlu begitu, tetapi tadi sudah disinggung oleh Ustadz Dr. Romo Yai Abdul Malik Karim Hamka ini tentang
ghaddul basar, memejamkan mata, ini kaitannya dengan iman ya. Iman. Bukan Imron ya, iman. Jadi imannya ini harus kuat. Jadi laki perempuan perintahnya di situ. Yang disebut di dalam Al-Qur'an disuruh memejamkan mata itu bukan hanya lelaki tetapi juga perempuan. Ya, jadi oleh karena itu menjaga saya baca ini di dalam kitab Ihya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada istilahnya yang membatalkan nilai, menggugurkan pahala puasa. Saya share tadi pagi di Facebook saya tentang yang menggugurkan nilai pahala puasa. Nah, yang kelima itu adalah wan nadru bisyahwah, memandang dengan penuh syahwat. Jadi ada al-ghibah, fitnah, namimah, wal yaminul ghamus. Ya, kemudian yang kelima adalah wan nadru bisyahwah. Tadi sudah lengkap saya urai di Facebook. Nah, biar dibaca juga oleh masyarakat. Jadi biar kita biar tidak sia-sia. Pahala kita tidak sia-sia, karena kalau urusan puasa itu wa ana ajazibih fa innahu li. Kalau urusan puasa itu fa innahu li. Kalau puasa itu untukku, kata Allah. Untukku, sudah puasa itu untukku, hadiah hambaku untukku. Wa ana ajazibih, dan akulah yang akan membalas langsung. Berapa-berapanya tidak dikasih tahu oleh Allah. RHS. Ya. Rahasia. Ya. Jadi istilahnya adalah bagaimana kula panjenengan berupaya, berusaha agar puasa kita tidak sia-sia. Itu saja. Ya, maka kalau dulu ya kita masih kecil, pernah kakek saya itu seorang pejuang, seorang mubaligh, seorang pejuang, Abu Zainab, dikenal Abu Zainab, bukan Abu Hanifah, selain Abu Zainab. Beliau itu seorang mubaligh yang mendidik saya mulai kecil, bahkan saya belum sekolah itu sudah disunggi, dikuluni. Beliau itu datang jamaah untuk sholat subuh. Nah, beliau itu terus memberikan pelajaran kepada saya. Nah, salah satu diantaranya adalah agar supaya kula panjenengan itu di dalam menjaga hati ya, terutama menjaga hati itu ya Allah benar-benar dijaga, lebih-lebih di dalam bulan puasa. Di dalam bulan puasa itu, kata beliau sebelum bicara tentang itu, kata kakek saya itu, jogon 9 lobang gitu. Di bulan puasa itu orang dulu itu, tapi gak ngomong nang saya, cong jaga sangat, jadi ya sangat lobeng, sangang lobeng dijaga. Bahasa Jawanya jogon sangang lubang itu. Bahasa Indonesianya jagalah 9 lobang itu. Jaga 9 lobang ya. Jaga 9 lobang. Ya, jaga 9 lobang ini dijaga. Kok 9? Iya. Ternyata betul. Coba kita hitung ya. Mata 2 sudah, hidung 2 sudah 4. Mulut berapa? 5. Telinga 7. Kurang 2. Saya itu hafal tempatnya tapi tidak tahu namanya saya. Yang 2. Ya, tinggal 2 itu. Itu jogon. Ya, jogon itu. Terutama ini mulut, Masya Allah. Makanya Imam Al-Ghazali meriwayatkan menyampaikan hadis Nabi di dalam kitabnya itu. Yang pertama disebut itu al-kadzib, ojo dusta. Akan sia-sia puasa kita juga nanti akan sia-sia gara-gara dusta. Jangan pernah dusta. Sehingga kata Romo Yai Malik Hamka, tiada dusta di antara kita. Nah, jujur saja ya. Kemudian ghibah, itu mulut semua ini.
ghadib mulut, ghibah mulut, namimah mulut, ghibah wal fitnah mulut semua, ya kan? Yaminul ghamus, sumpah mulut lagi. Nabi itu menekankan, baru setelah mulut ditekankan, apa kata Nabi? Wan nadru bisyahwah, baru mata. Loh ini, loro ini Pak, bahaya Pak. Dia akan bermaksiat karena mata, ya kan? Lihat, masya Allah. Oleh karena itu jaga betul. Nah, jadi 9 lubang itu dijaga. Ini pesan kakek saya dulu, ya, Abu Zainab ya. Jadi biar puasa kita tetap sempurna. Ada dari Sumbrawan, Magetan. Baik. Hadirin sekalian, pada grup apapun ataupun fanspeak Lakpesdam NU Kabupaten Malang, ini ada juga peserta yang ikut hadir dari Magetan ya. Dari Magetan, Ibu Ina. Baik. Silakan. Oh ya, itu saya tahu, Inayati. Bu Laila. Ada juga Ibu Laila. Sumberawan juga. Mana itu Sumberawan ya? Oke, baik. Hadirin sekalian, monggo yang punya pertanyaan bisa disampaikan melalui chat di bawah live streaming. Nanti akan kami bacakan yang harus disampaikan kepada Kiai Sudirman. Pertanyaan apa dari panjenengan berkaitan dengan memburu ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi di sini. Sharing dulu ya. Gimana ini ya, masa-masa COVID-19 ini, ketika kita menghadapi bulan puasa, kan kita kan kepingin juga beribadah dengan baik dan sebagainya. Tapi kan kita ini ada kendala di sini. Iya. Kendala virus COVID-19. Gimana? Kalau mengikut pada hadis hadis qudsi ya. Kita diperintah untuk selalu husnudon. Untuk selalu husnudon. Apa itu? Bahasa Bondowosonya itu positive thinking. Bahasa Bondowoso. Positive thinking. Artinya berprasangkalah yang baik kepada Allah. Ana inda dzanni abdi bi. Ana inda dzanni abdi bi. Aku akan selalu mengikuti prasangka hambaku. Walaupun dalam kondisi sulit seperti ini, kita tetap husnudzon kepada Allah. Kita ke masjid saja, rumah Allah. Ya, kesempatan kita di rumah Allah itu kita berdoa. Ya Allah, inna na'udzubika minal baros wal judam wal junun wa virus corona wa min sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar. Ini yang selalu saya baca dalam kunut. Ya, dalam kunut subuh kemarin Jumatan saya juga pakai kunut. Saya baca ini. Allahumma inna na'udzubika minal baros wal judam wal junun wa virus corona wa min sayyi'il asqam birahmatika ya arhamar rahimin. Saya selipkan doa ini ketika saya berkunut. Ya, agar apa? Di bulan yang suci ini, di mana doa cepat dikabulkan oleh Allah, kita perbanyak doa. Beribadah kepingin ke masjid kok seolah-olah terhalangi. Enggak, bismillah sudah langsung kita memohon kepada Allah. Nah, bagaimana setelah kita di dalam masjid? Ingatlah bahwa orang-orang yang hadir di rumah Allah itu dalam keadaan sudah berwudu, sudah dalam keadaan suci. Maka tidak terlalu jangan oleh karena itu jangan terlalu kemenyek. Ya, jangan terlalu kemenyek. Ya, ada social distancing, ada physical distancing dan sebagainya. Kita tidak terlalu, jangan ikut yang terlalu kemenyek. Ya, biasa saja, tidak akan koyok lebih dahsyat daripada Eid. Ya, dekat-dekat tidak boleh. Saya dekati orangnya cecer gitu salatnya, malah agak gini, loh, ngajar wong iki rek. Dikati gak kelem. Emangnya saya ini menolar apa? Ya, Masya Allah. Jadi terlalu jauh, terlalu. Sekarang itu sholat di Palestina itu diatur oleh Israel. Ya, Israel yang mengatur itu sampai 2 meter. 2 meter. Keterlaluan.
dengan tujuan agar yang hadir sedikit, tak muat masjidnya, terlalu diperlebar. Ini kalau kita mengikuti seperti itu, nah, maka kita rugi, ya, rugi. Kemudian kalau kula panjenengan berada, naudzubillah, seandainya sudah benar-benar zona merah dan membahayakan kata para ahli, para dokter dan sebagainya, maka di situ kita tetap ikhtiar, ya, dan jaraknya tetap ikhtiar. Ya, lah di Malang ini zona merahnya kan di medsos, kan nyatanya masih hijau royo. Insya Allah selamat. Jadi husnudon saja pada Allah, Malang selamat. Amin. Husnudon pada Allah, Malang insya Allah jauh dari corona. Amin. Ya gitu. Husnudon, harapan kita. Berhusnudonlah kepada Allah, berdoa terus kepada Allah, Malang selamat, Indonesia selamat. Amin. Amin. Gitu. Ya, jangan mengikuti suudon. Kalau suudon terus, apalagi bikin kabar hoax. Contoh, ada orang mati gara-gara jantung. Langsung corona ini. Kesenangan coronanya. Jadi dia pilek biasa mati, wah corona ini. Kemarin tabrakan kan, tabrakan das, krek mati, corona ini. Loh, kabeh digitukan. Itu namanya negative thinking. Ya, tidak boleh. Jadi jangan sok tahu. Ada perkemi tadi ya. Jadi ada kemarin tuh ditulis itu di Kabupaten Sumeneb ya, di Kabupaten, yang kena sekian, yang sembuh sekian, yang sok tahu sekian, yang yang nyocot sekian, yang kakek ya umat tahu sekian. Waduh, cuma ada intinya di situ. Nikah alon-alon ya Pak, pelan-pelan ini sekian. Tak benar itu ya. Nah, jadi istilahnya itu kita menyikapinya dengan penuh husnudzon, berprasangka yang baik sambil berdoa, mudah-mudahan akan segera diangkat oleh Allah dari muka bumi ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian. Baik, hadirin sekalian, pemirsa dan ataupun sahabat Lakpesdam NU Kabupaten Malang, dari materi yang telah disampaikan oleh Kiai Sudirman dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, setidaknya beberapa hal tadi ingin saya bacakan untuk mengulang lagi bagi panjenengan semua atau hadirin sekalian yang baru join di page Facebook Lakpesdam NU Kabupaten Malang. Ampunan itu bisa diraih dengan yang pertama yakni puasa itu sendiri, yang kedua qiyamul lail, yang ketiga sedekah, yang keempat melangkah ke masjid untuk melaksanakan jamaah, yang berikutnya yakni ekstra ibadah di 10 terakhir bulan Ramadan yakni untuk meraih Lailatul Qadar, yang terakhir adalah membaca istighfar. Adapun puasa dari kita yang telah kita laksanakan nanti selama 30 hari akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ciri yang telah disebutkan oleh Kiai Sudirman. Yang pertama, kita akan menjadi lebih sabar. Kita bisa lebih dipercaya ataupun jujur ya. Berikutnya yang keempat, kita lebih taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yakni kita lebih suka untuk berinfak. Dan yang terakhir yakni lebih banyak bersuka untuk beristighfar di malam hari. Demikian beberapa informasi dari ngaji online kita bersama Kiai Sudirman. Beberapa hal untuk materi mendapatkan ini memburu ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga ciri-ciri bagi mereka yang puasanya diterima. Monggo hadirin sekalian, pemirsa dari sahabat Lakpesdam ataupun warga muslim dan muslimat ataupun siapapun yang ikut pada live streaming pagi ini menyampaikan pertanyaan, kami akan bacakan, kami sampaikan kepada Kiai yang memberi tausiah pada pagi hari ini. Namun perlu saya bacakan bahwa kegiatan ini, pengajian online, telah terlaksana pada tahun sebelumnya dengan Safari Ramadan. Namun pada khusus tahun ini, tahun 2020 dilaksanakan dengan ngaji online berkat kerjasama dan didukung oleh Universitas Islam Raden Rahmat Malang dan juga Institut Agama Islam Al-Qalam, dan juga ada support dari Universitas Islam Malang Unisma.
Ada support juga dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Monggo para hadirin dan juga sahabat Lakpresdam yang ingin bertanya pada tema pada pagi hari ini, kami tunggu. Nah, mungkin ada beberapa hal Kiai yang terlupa, mungkin bisa disampaikan, menambahkan Kiai. Ya, baik. Sempurnanya itu bukan menunggu orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Dan merusaknya pun juga begitu. Tidak merusak itu bukan dari orang lain, kadang-kadang dari diri kita sendiri. Merusak nilai pahalanya. Jadi kita itu kadang-kadang terjebak dengan kata-kata ini, batalnya puasa. Padahal puasanya tidak batal. Puasanya sah-sah saja, cuma tidak berpahala. Ini yang perlu digaris. Karena dia berpuasa sambil bohong, ya kan? Ngobrol kebohongan. Setiap ngomong mesti dusta. Wah, ini dia tidak merasa kalau dirinya berbohong, padahal nyatanya berbohong misalnya. Ini hati-hati di saat berpuasa. Jangan-jangan nanti cuma oleh luwe karo ngelak tok. Ya, lapar dan dahaga saja. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ada lagi tidak terasa ngomong-ngomongan biasa dengan teman misalnya. Kemudian dia mengatakan setelah ngomongin maaf ya, saya tidak ngerasa nih, tapi ini fakta. Justru fakta itu namanya riba. Kalau tidak sesuai dengan fakta namanya fitnah. Kalau angkat-angkat fitness. Lain lagi. ya. Jadi kalau kula panjenengan itu mengatakan setelah ngomongin maaf ya, ini saya tidak ghibah ya, saya tidak ghibah. Ini kenyataan. Loh, justru karena kenyataan itu yang namanya ghibah. Membicarakan jeleknya orang itu namanya ghibah. Sesuai dengan kenyataan itu namanya ghibah. Saya baca dalam kitab Bidayatul Hidayah yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Ada hadis di situ. Menghibah sekali, kata Nabi, asyaddu minaz zina 30 marrah. Rasan-rasan sepisan, sehingga orang yang dirasani itu andaikan tahu sampai sakit hati. Dahsyatnya dosanya ghibah. Asyaddu minaz zina 30 marrah. Lebih parah daripada zina 30 kali. Ya Allah, naudzubillah. Oleh ngono zinain. Wah, cok ngono. Wah, belae. Tambah salah nih. Tambah gak karu-karuan ya. Oleh karena itu kita berhati-hati, apalagi ngerasane ya ini, ngerasane dosen nih. Wah, ini ya jangan ya. Jadi satu kali saja lebih dahsyat, lebih parah daripada 30 kali berzina. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, sekarang kalau kata-kata riba, ada kata-kata fitnah. Apa itu? Sama rasan-rasan, tapi tidak cocok dengan kenyataan. Kadang dikurangi, kadang ditambah. Kadang dikurangi, kadang ditambah. Itu namanya fitnah. Ya. La yadkhulul jannah qattatun. Tidak akan pernah bisa ke surga orang yang suka memfitnah. Tidak akan. Masya Allah. Lalu kemudian apa lagi? Namimah. Namimah itu apa? Kalau bahasa Romai-Ramai itu domba. Adu domba. Adu domba. Itu loh, ya. Kalau bahasanya Romai-Rama sekali lagi apa tadi? Domba. Adu domba. Ya, yang disebut dengan namimah itu adu domba. Tukang adu-adu nih loh. Kalau bahasa kampung suka ngompor-ngompori. Engkau lek wis kobongan ditinggal Melayu. Itu namanya namimah. Adu-adu. Kalau namimah itu artinya ngompor-ngompori. Kalau bahasa kehakiman, apa Ustaz? Provokator. Ya, provokator itu orangnya, pekerjaannya suka memprovokasi. Ya. Orang yang suka memprovokasi disebut provokator. Bahasa hadisnya disebut namimah.
jamaknya namam. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannah namam. Tukang adu-adu itu, provokator itu tidak akan bisa ke surga. Ini Nabi yang bilang ini. Ya Allah, sama dengan kotat tadi, kotatun, ay namamun, namam, namimah. Naudzubillah summa naudzubillah. Apalagi yang membatalkan pahalanya, yaminul ghamus atau yaminul kadibah, bersumpah palsu. Demi Allah lah, dia berani ngomong demi Allah padahal palsu. Dia bukan hanya sekedar batal pahalanya, tetapi dilaknat oleh Allah sampai akhirat. Ini bahayanya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, para pemirsa mendengar live streaming Lakpesdam NU Kabupaten Malang ini, mari kita bersama-sama menjaga agar sempurna ibadah kula panjenengan. Kemudian yang kelima, banyaklah di antara orang yang tidak pandai menjaga mata. Tidak pandai menjaga mata tadi yang disebut, yang ditanyakan Ustadz Izzi tadi. Ya, jadi bagaimana kita yang suka keluar, kerjanya di luar dan sebagainya, kan mosok merem ya, puler misalnya. Pupu di ler. Mosok kita nyetir sepeda merem atau nyetir mobil merem, tidak mungkin lah. Ya, makanya kata Nabi bilang kepada Sayyidina Ali dulu, an-nadratul ula laka. Pandangan pertama itu rezeki bagimu. Tapi an-nadrus tsani alaika. An-nadrus tsaniya alaika. Laka dan alaika. Alaika ini mengandung dosa. Jadi kalau bagaimana biar tetap menjadi pandangan pertama? Ojo kedip. Oh jangan. Enggak begitu maksudnya ya. Kok ngurus yang salah ya. Jadi an-nadrutul ula, piye carane ben dadi an-nadrul ula terus. Ya piye carane? Ya ojo kedip. Ya, enggak, bukan seperti itu ya. Hadirin sekalian, saudara-saudaraku, insyaallah kalau kita terus mengantisipasi apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah dalam kitab Ihya yang saya baca oleh Imam Al-Ghazali tadi itu, insyaallah kita akan jauh lebih sempurna puasa kita. Oke, baik. Oh, ini ada masuk notifikasi dari pemirsa Lakpesdam online dari Papua. Atas nama siapa Pak ini, Pak? Dr. Anang Firdaus. Dari Dr. Anang Firdaus ya. Selamat menyaksikan Pak Dokter ya. Terus ini ada lagi tambahan informasi dari sahabat Fatayat dari Gondang Legi. Ini menyampaikan bahwa teman-teman ini senang setiap hari ada kegiatan berupa ngaji online ini. Nah, ini apresiasi dari Gondang Legi, dari Pasuruan juga ya. Ini ada masuk lagi dari Dr. Adib Pasuruan. Selamat menyaksikan Dokter. Yang Pak Dokter. Yang Fatayat mana nih Fatayat? Kok Muslim atau ini? Ya ini Fatayat ini, Fatayat ya. Oh Fatayat. Fatayat Gondang Legi ya. Oh Fatayat ya. Suka dengan kegiatan ngaji online karena menambah kegiatan untuk puasa ya, selain dari berpuasa ada ibadah yang lain. Karena Kiai waktunya kita hampir usai, ini sudah pukul 10.22. Mungkin akan kita cukupkan ditutup dengan doa. Ya, namun sebelum doa kami sampaikan kepada sahabat sekalian bahwa kegiatan ngaji online ini terselenggara kerjasama dari PCNU Kabupaten Malang dengan Universitas Islam Raden Rahmat Malang dan juga Institut Agama Islam Al-Qalam beserta dari Universitas Islam Malang atau Unisma dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Dan perlu diingat Bapak Ibu peserta ngaji online bahwa besok akan ada materi yang bagus juga dengan pemateri yakni Dr. Hasan Abadi MAP selaku Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Monggo bisa disaksikan mulai dari jam 9 hingga pukul 10.30. Nah, demikian dari kami selaku pembawa acara. Kita akan tutup dengan doa kepada Kiai Sudirman. Mohon ikhlasan doa untuk kita semua. Semoga bangsa kita aman dari corona dan semua tim Lakpesdam ini diberi kesehatan. Sebagai founding father juga dari semua kegiatan ini diberi amal jariah bagi mereka semuanya. Monggo Kiai.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ya Allah nahmadu. Allahumma ya Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim Amin. wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil akhirin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal judam wal junun wa virus corona wa min sayyi'il asqam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah nawwir qulubana bi nuril iman. Allahumma nawwir qulubana bi nuril islam. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri samsika wa qamarika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna uluman nafi'a. Allahumma zidna uluman nafi'a wa imanan kamilan walhiqna bis salihin. Allahumma hadad du'a wa minkal ijabah wa hadal juhdu wa alaika tuklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim dhil hablis syadid wal amrir rasyid wa nas'aluka al amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin as-suhud ar-ruk'is sujud wal muqina laka bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya man idza arada syai'an innama yaqulu lahu kun fayakun. Fa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Sebelum saya serahkan ke moderator, saya pribadi kepingin mengucapkan sakek bengkong cek saranna sakalangkong saporana ya kecepotku dan merah mun bade selopot anyuna sepora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan kepada Kiai Sudirman yang telah memberikan materi yang sangat menarik pada pagi hari ini. Kami kerabat kerja, tim kerja dari PC Lakpesdam NU Kabupaten Malang menyampaikan terima kasih atas partisipasi dari panjenengan semua sahabat Lakpesdam. Namun sebelum kita tutup pada sesi ngaji hari ini, kita akan berikan yel dari Lakpesdam PC NU Kabupaten Malang. Moga kita mulai dari Ustadz Malik. Lembut hati berkhidmat untuk umat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.